Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Indah Dewi Toba. Saya dari program studi S1 Bioinformatika dengan NIM B1A122002. Nah, di sini saya akan memenuhi tugas dari dosen pengampu Ibu Arafa Nur Fadila, SSI MKes. Nah, pada mata kuliah imunologi. Nah, judul yang saya ambil atau contoh penyakit yang saya pilih yaitu tumor nekrosis vektor atau bisa kita sebut dengan TNF. Tumor nekrosis vektor atau TNF atau bisa juga disebut dengan TNFA atau tumor nekrosis vektor alfa adalah sitokin yang dihasilkan oleh sel imun dan dikenal karena kemampuannya menghambat pertumbuhan sel tumor serta menginduksi regresi tumor. Nah, TNF ini sendiri adalah protein yang terdiri dari 157 asam amino dan awalnya disintesis dalam bentuk terikat membran atau pro-TNF, lalu akan dilepaskan melalui proses pemotongan oleh enzim CACE. Sejak gen TNF ini ditemukan pada tahun 1984, ternyata penelitian menunjukkan bahwa TNF berperan penting dalam perkembangan tubuh sistem imun seperti respon patologis, peradangan, pertumbuhan tumor, penolakan transplantasi, artritis reumatoid, dan shock septik. Pada tingkat sel, TNF ini bekerja melalui reseptornya untuk mengaktifkan jalur sinyal yang akan mengatur pertumbuhan atau kematian sel. Dalam konteks kanker, ternyata TNF juga ini memiliki peran ganda loh. Di satu sisi, TNF dapat memicu kanker dan digunakan dalam terapi kanker. Namun di sisi lain, TNF ini dapat merangsang pertumbuhan dan kelangsungan hidup sel kanker yang resisten, serta meningkatkan migrasi dan angiogenesis sel kanker yang justru mendukung perkembangan tumor. Oleh karena itu, TNF memiliki pro dan anti tumorgenik yang kompleks dalam biologi kanker. Nah, teman-teman bisa lihat pada gambar samping kanan saya, di mana gambar tersebut menunjukkan jalur pensinyalan yang dimediasi oleh TNFR1. Nah, ini gambar tersebut akan menunjukkan dua kompleks penting dalam proses apoptosis seluler yang diinduksi oleh tumor nekrosis vektor atau TNF. Nah, ada dua, yaitu di mana kompleks satu terdiri dari TNF dan reseptor TNF atau TNFR1, di mana serta molekul adaptor seperti TRADD dan TRAF2. Nah, di mana kompleks kedua ini terbentuk setelah aktivitas dari kompleks satu yang akan melibatkan faktor-faktor seperti FADD dan Cas8. Nah, selanjutnya itu ada fungsinya terhadap sistem imun. Di sini ada tiga. Yang pertama itu ada apoptosis. Nah, apoptosis ini jalur yang berperan penting dalam mengatur kematian sel terprogram atau apoptosis. Di mana hal ini juga sangat penting untuk menghilangkan sel-sel yang rusak atau yang terinfeksi, sehingga dia mencegah infeksi dan menjaga hemostatis sel. Terus yang kedua, di mana yang kedua ini ada regulasi NF-kB. Melalui jalur ini, NF-kB akan diaktifkan dan akan berfungsi sebagai faktor transkripsi untuk gen anti-apoptotik dan pro-inflamasi yang berperan dalam respon imun. Nah, selanjutnya yang ketiga di mana kemotaksis sel atau ROS atau reaktif oksigen spesies, yang dimana dia dapat menghasilkan fungsi sebagai sinyal untuk merangsang kemotaksis sel imun untuk menuju area yang terinfeksi atau yang terluka. Nah, selanjutnya itu tahap regulasi, di mana regulasi juga terbagi atas beberapa. Nah, yang pertama itu ada kaskade sinyal. Kaskade sinyal itu TNF akan mengikat TNFR1 yang akan memicu perekrutan TRADD dan TRAF2.
Nah, di sini akan menghasilkan dua jalur, satu menuju aktivitas NF-kB dan yang lainnya menuju apoptosis. Yang pertama itu ada NEKK1 dan NEKK3 yang mana berperan dalam aktivitas DNK yang terlibat dalam respons stres dan apoptosis. Selanjutnya yang kedua itu ada pengendalian apoptosis, di mana protein CFLIP akan berfungsi menghambat aktivitas Caspase-8 sehingga mencegah apoptosis prematur. Nah, di sisi lain, protein pro-apoptotik seperti BID dan SMID berperan dalam mengarahkan sel menuju apoptosis melalui jalur mitokondria. Selanjutnya itu yang ketiga, di mana interaksi dengan sel lain. Interaksi dengan sel lain itu sel imun seperti makrofag dan limfosit. Nah, respons imun ini akan memicu proses inflamasi atau apoptosis sel yang terinfeksi. Itulah tadi presentasi dari poster saya yang dimana saya mengambil satu contoh penyakit yaitu tumor necrosis factor atau bisa disebut juga dengan TNF. Ternyata sangat berperan penting dalam sistem imun. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.